Halo gamers, kembali lagi bersama saya Sen dan selamat datang kembali di channel APK Molor. Sudah hampir 3 minggu saja saya gak upload video karena entah kenapa baru-baru ini otak saya gak ada inspirasi dan semangat lagi untuk membuat video. Mungkin dikarenakan yang saya bahas hanyalah game-game yang genrenya horor saja, jadi itu sangat membuat saya huai mulu dan mulai terasa bosan. Bagi seorang konten kreator seperti saya, sejatinya sang kreator itu dipaksa harus bisa memperkosa kata yang lebih banyak dan wajib memiliki jiwa kreatif yang setidaknya mampu menciptakan sesuatu hal yang baru setiap minggunya. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di video selanjutnya mungkin akan saya tambahkan juga berbagai genre game Android seperti action, shooter, arcade, LPG dan masih banyak lagi supaya rekomendasi gamenya lebih variatif dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan untuk video kali ini saya telah menculik 4 game horor Android untuk didonasikan kepada kalian yang sedang membutuhkan. Tapi sebelum itu, pikir-pikir terlebih dahulu sebelum diterima. Karena genre game horornya telah dikombokan dengan sebuah genre puzzle yang akan membuat kalian lebih mikir lagi saat nanti memainkannya. So, tanpa banyak berbesa-besa loba basa-basi sungut bau besi siga besa bieu, inilah 4 game for you dengan genre horror puzzle yang akan membuat kalian mikir tanpa berpikir, versi APK Horor. Number 1, Escape Legacy 3D. Satu peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sekolah Dasar tahun 1945 menit lagi berisi tentang larangan untuk melihat ke bawah saat memainkan game ini. Penasaran apa yang akan terjadi jika kita melanggarnya? Satu kata untuk game yang satu ini dari saya adalah, satu kata tidaklah cukup untuk menjelaskan betapa menakjubkannya game horor yang satu ini, yang mungkin akan membuat kita semua rasanya sedang berubah menjadi Sherlock Holmes. Puzzle yang disajikan dari awal hingga akhir permainan diperlukan eksplorasi yang mendalam dan ketelitian yang tajam untuk melihat setiap sudut ruangan agar tidak ketinggalan satupun sebuah petunjuk ataupun sebuah kunci untuk membuka kabinet dan pintu yang ada. Yang bikin semua perbulu ketekan berdiri di sini adalah adanya batasan waktu dalam gameplay permainannya. Pokoknya jika waktunya habis maka akan terjadi sesuatu hal yang bikin kita penasaran. Game ini sendiri termasuk ke dalam tipikal FPS dengan grafis yang cukup realistis untuk memanjakan mata kalian. Audio visual terdengar begitu mencekam serta animasi kamera dalam penyelesaian puzzle juga sangat interaktif. Berbagai jenis teka-teki yang tidak terlalu sulit untuk siapa saja namun tetap akan mengasah otak kalian menjadi tajam setajam silet. Tujuan permainannya sama seperti judul dari game ini yaitu Escape, artinya kita akan melarikan diri dari sebuah ruangan yang disertai dengan banyaknya teka-teki yang harus dipecahkan. Jujur saja, awalnya saya kurang yakin juga sama game yang satu ini apakah gamenya bagus atau tidak, namun semua itu terjawab setelah saya melanggar aturan yang telah saya sebutkan tadi. Membuat permainan menjadi semakin mendegangkan. Number 2, Hellride. Sebuah game dengan grafis yang sangat bagus dan pendekatan gameplay yang bisa saya katakan realistik, di mana interaksi kita dengan objek saat memecahkan puzzle dibuat senyata mungkin. Misalnya, saat kita membuka sebuah kunci atau grendel, kita perlu menurunkan tuasnya dulu sebelum menariknya agar dapat terbuka. Game ini sendiri mempunyai elemen puzzle ala seri game The Room yang terkenal itu, tapi berbeda dengan game tersebut yang punya tujuan untuk memecahkan rahasia. Dalam game ini, kita melakukannya untuk dapat melarikan diri dari sebuah tempat atau dungeon yang sepertinya adalah gambaran dari neraka. Dari judulnya saja sudah dapat kita tebak. Untuk latar belakang cerita terus terang saya juga tidak begitu paham. Tidak dijelaskan bagaimana asalnya, yang pasti di awal permainan kita langsung akan berada di dungeon mengerikan tersebut dan pasrah ditangkap oleh sesosok monster tanpa bisa melawan. Gameplay akan dimulai ketika kita terbangun di dalam penjara tersebut. Sudah bisa kita pastikan tujuan kita dalam game ini adalah escape atau mencari jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Hal yang paling tidak mudah karena akan ada banyak sekali penjaga dengan wujud menyeramkan berkeliaran di sana, serta menghadapi para penjaga tersebut merupakan bagian dari puzzle-nya.
Dan serunya dari game ini adalah gameplay akan berjalan layaknya sebuah game FPS action, di mana karakter yang kita kendalikan bisa bergerak dan menjelajah dengan bebas. Game ini adalah sebuah kombinasi yang pas dari sebuah game puzzle, petualangan, dan horor. Nuansa dan musiknya yang mencekam sangat mendukung suasana ketegangan di saat kita memainkannya. Number 3, Ellie, help me out, please. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat seorang gadis perawan terjebak dalam sebuah ruangan, namun kalian hanya bisa melihatnya lewat sebuah CCTV? Itulah yang disuguhkan dari game Ellie Help Me Out Please ini, yang artinya adalah Ellie meminta bantuan kepada kita untuk mengeluarkannya dari sana. Ellie sendiri merupakan nama asli dari tokoh protagonis yang sedang terjebak di sebuah ruangan bersama seorang psikopat yang sangat membagongkan. Namun game ini berlatar waktu setelah terjadinya bencana gempa yang mengakibatkan psikopat itu pingsan setelah tertimpa reruntuhan. Cerita dimulai ketika Ellie, seorang gadis perawan yang terperangkap dalam ruangan bawah tanah tanpa ingatan apapun tentang bagaimana dia sampai di sana, kecuali yang terakhir kali dia ingat adalah diculik. Pemain berperan sebagai tokoh utama yang membantu Ellie memecahkan misteri di balik ruang bawah tanah untuk menemukan jalan keluar. Kita akan diberi kebebasan untuk menyuruh Ellie melakukan interaksi pada objek yang ada, mungkin akan berguna sebagai petunjuk agar kita bisa segera mengeluarkannya. Gameplay yang sederhana, grafik juga bagus, si Ellie-nya juga aduhai. Sayangnya game ini sekarang sudah tidak bisa kalian download lagi di Play Store. Kalau kalian ingin mengarunginya, silahkan cek link di bawah. Grafik dalam game ini juga cukup baik meskipun ada beberapa potongan yang terlihat agak kasar. Namun efek suara dan pencahayaan yang digunakan dalam game ini berhasil menciptakan suasana yang menakutkan bagi saya. Efek suara dan musik dari gamenya sangat mendukung suasana misterius dan menegangkan. Suara-suara yang tidak terduga dan ketegangan yang dibangun dalam game ini berhasil membuat para pemain merasa terlibat dalam permainannya. Sebenarnya sih gamenya dirilis sudah lama sekali, mungkin bisa saya perkirakan kurang lebih 10 tahunan yang lalu. Tapi saya review lagi sekarang karena tiba-tiba saja saya merasakan adanya getaran cinta yang memaksa saya untuk kembali mereviewnya. Number 4, Escape from Chernobyl. Escape from Chernobyl adalah game petualangan survival horror yang dikembangkan oleh Atypical Games, dan game ini dirilis pada tahun 2018. Tersedia juga di platform Android ataupun iOS. Escape from Chernobyl mengambil latar belakang cerita di kawasan sekitar zona bencana Chernobyl di Ukraina. Dengan medan yang terjal di atas reruntuhan sebuah laboratorium yang penuh dengan bahaya radiasi, serta gelapnya area juga menjadi tantangan tersendiri. Senjata minim dengan musuh yang harus ditaklukkan dengan cara di-steal atau disergap, karena percayalah, langsung frontal melawan musuh di awal permainan itu merupakan bunuh diri. Grafis dalam game ini juga cukup memukau dengan detail lingkungan dan karakter yang juga cukup realistis. Dengan pemandangan yang apokaliptik dan kotoran di mana-mana, hal ini menciptakan suasana horor yang mencekam. Escape from Chernobyl memadukan elemen petualangan, puzzle, dan survival horror yang dapat membuat kita merasa tertantang. Kita harus berusaha untuk menemukan jalan keluar dan mengumpulkan berbagai benda penting yang dapat membantunya bertahan hidup. Suara dan musik juga terdengar mengerikan, membantu menciptakan atmosfer horor yang sangat menakutkan. Suara-suara yang keluar dari lingkungan dapat membuat kita merasa was-was dan terancam saat memainkannya. Itulah 4 game for you dengan genre horror Android sekaligus bergenre puzzle yang akan membuat kita harus bisa berpikir dengan jernih di saat situasi yang menegangkan sekalipun. Sekian saja untuk video kali ini, semoga kita masih bertemu di video selanjutnya dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan sakuni. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next videos.